dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi di acara Barnabas Talk. Kali ini perkenalkan dengan saya Wiliana Nana, dan di episode kali ini kami akan membahas tentang pengalaman dari lektor dan lektris. Kebetulan saat ini saya sedang bersama para lektris, yaitu bersama Mbak Desi, Mbak Vita, dan Mbak Dia. Oke, seringkali saat kita misa, mungkin kita tidak memperhatikan bagaimana pengalaman lektor atau lektris di sana. Nah, di episode kali ini kita akan kulik seputar pengalaman lektor dan lektris kalian dengan para punggawanya. Oke, kira-kira menurut Mbak Desi, apakah itu lektor? Lektor adalah pembaca sabda Allah. Perannya sendiri adalah membacakan sabda Allah, mewartakan sabda Allah, dan menghadirkan Allah yang bersabda. Oh, mulia sekali ya. Ternyata menjadi pewarta sabda Allah dan memang bertugas untuk melayani umat dan juga gereja, seperti itu. Oke, nah, kira-kira untuk Mbak Desi, Mbak Vita, dan juga Mbak Dia, sudah berapa lama Mbak-mbak sekalian menjadi lektor? Mungkin boleh Mbak Vita? Jadi lektor kayaknya mulai tahun 2016, jadi masih lumayan baru dibandingkan berdua. Kalau Mbak Dia sendiri? Kalau saya jadi lektor itu baru 19 tahun, mulai 2001. Cukup lama ya ternyata. Berarti semenjak gereja di Barnabas ini belum bangun ya? Betul, waktu masih di Mater Dei, saya sudah jadi lektor. Oke, berarti saat gerejanya masih ada di daerah Witana Harja. Ya. Di sekolahan Mater Dei tepatnya. Oke, terus kalau dengan Mbak Desi sendiri? Kalau saya sendiri 11 tahun. 11 tahun, iya. Cukup lama juga. Cukup lama. Tadi Mbak Dia 11 berapa tahun? 19 tahun. 19 dan Mbak Vita? Berarti saya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun juga termasuk cukup lama ternyata ya. Paling muda ya. Paling muda, tapi 4 tahun juga termasuk cukup lama. Kalau usia perkuliahan 4 tahun itu saya sudah lulus ya. Iya. Sudah lulus, sudah sarjana mungkin. Terus kira-kira nih, kalau ingin menceritakan, boleh tolong diceritakan lebih, apa sih tantangannya menjadi lektris? Tantangan yang mungkin terkesan, paling diingat. Mungkin boleh Mbak Dia tolong ceritakan. Kalau bagi saya selama ini, tantangan yang terberat adalah menjaga komitmen. Karena sebagai lektor, kita harus tetap komit, tugas kapanpun kita harus siap. Mau tugas minggu sore, minggu pagi, atau hari Sabtu, kita harus selalu siap. Dan bagaimana supaya selama 19 tahun ini saya berusaha untuk bisa terus tugas dan menjaga komitmen, saya rasa kembali lagi kepada diri sendiri. Karena saya sudah diberi kesempatan untuk melayani sesama dan melayani Tuhan, maka sekarang saatnya saya memberikan waktu saya, pelayanan saya bagi Tuhan dan sesama sebelum saya yang dilayani oleh sesama saya. Jadi selama saya masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk melayani, lebih baik gunakan waktu untuk melayani sebelum dilayani. Mulia sekali, super biasa, luar biasa. Kalau menurut Mbak kita bagaimana? Apa tantangannya menjadi lektor atau lektris? Mungkin sama dengan Mbak Dia, walaupun baru, untuk membuat komitmen tetap terjaga, semangat tetap terjaga, itu sesuatu yang kadang-kadang berat. Apalagi kadang-kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, masih ada yang bilang, oh tadi kamu kayak gini, wah salah ini, salah itu. Perasaan sih sudah benar, tapi ya namanya pelayanan buat Tuhan. Jadi ingat yang dibilang sama Romo Amir, kalau pada saat kita tiba-tiba turun, gak ada semangat, terus tiba-tiba kayaknya semuanya sia-sia, ingatlah apa yang kamu lakukan itu semata-mata untuk Tuhan. Jadi begitu kamu ingat itu, akan semangat lagi. Oke, luar biasa. Jadi memang dalam melayani memang harus selalu diingatkan kembali akan Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Kalau menurut Mbak Desi, apa tantangannya menjadi lektris?
Tantangannya sama ya dengan teman-teman yang lain, kedisiplinan. Kedisiplinan itu memang sangat susah sekali ya. Seperti kita bangun tidur pagi, kalau kita bangun itu sepertinya agak males bangun ya. Tapi kalau lama-lama kita rutin bangun pagi, pasti otomatis disiplin itu akan datang dengan sendirinya. Sama dengan di lektor. Kalau kita disiplin terus, pasti kita bisa. Baik, berarti tantangan itu dijadikan pola kebiasaan untuk selalu terus melayani menjadi lektris. Iya, seperti bahan bakar ya. Bahan bakar kita adalah kedisiplinan. Terus selalu dibakar supaya hasilnya benar-benar gemerlap luar biasa gitu. Super sekali. Lalu bagaimana kira-kira proses seleksi untuk menjadi seorang lektor kira-kira bisa dijawab oleh Mbak Vita? Mungkin karena saya yang baru, jadi masih ingat seleksinya. Iya mungkin. Proses seleksinya waktu itu pendaftaran diumumkan di Warta Paroki. Kemudian ada form yang harus diisi, kemudian syarat-syaratnya antara lain tuh seingat saya apa ya? Ini harus sudah krisma. Kemudian usianya 18 tahun sampai 35 tahun. Habis itu ngisi-ngisi form dari kemudian tanda tangan ketua lingkungan agar ketua lingkungannya tahu ada umat saya yang ikut aktif melayani di gereja. Kemudian dari situ dilakukan seleksi. Kita seleksi waktu itu di depan beberapa orang senior sama ada lagi orang yang berkompeten untuk yang biasa nge-MC atau apalah pokoknya yang kompeten seperti moderator. Itu. Oh iya, seperti itu. Kemudian setelah seleksi nunggu hasil pengumuman dari beberapa orang waktu itu saya lupa, hanya 10 orang yang diterima. Kemudian kita pelatihannya lumayan lama, 6 bulan. 6 bulan kita latihan dari latihan baca, pernafasan, tata gerak, kemudian penguatan untuk niat, motivasi yang seperti itu juga. Kemudian pendalaman lagi untuk baca kitab suci, cara bacanya, apa lagi ya? Ya seperti itu 6 bulan. Bagaimana? Pernah juga latihan doa Salam Maria dalam satu nafas. Awalnya, loh, apa bisa ya kita doa Salam Maria dalam satu nafas? Ternyata bisa loh. Iya. Salam Maria dalam satu nafas, bukan ijab kabul ya teman-teman ya. Kalau ijab kabul satu nafas biasa lah. Oh ini Salam Maria satu nafas loh. Itu ya ampun, ternyata bisa ya gitu. Salam Maria dalam satu nafas itu memang harus bisa atau latihan aja? Harus untuk bisa. Nafas. Harus bisa untuk atur nafas. Karena kalau kayak orang nyanyi, nafas kan nggak boleh dari sini, jadi harus dari perut kayak gitu. Oh ya ampun, berarti latihannya cukup lama juga, 6 bulan. Lama. Dan 6 bulan itu untuk tampil pertama kalinya menjadi lektor. Tampil pertama itu harus tandem dengan yang senior. Itu deg-degan banget. Tapi walaupun menegangkan, mencengkangkan, tapi saat tampil rasanya benar-benar puas, lega. Selama 6 bulan tuh kapan sih tampil, lama banget ya latihan 6 bulan gitu. Ini apaan sih? Ditunggu-tunggu sekali ya Mbak ya. Oke. Ya ampun, benar-benar pengalaman yang luar biasa banget ya berarti. Kira-kira nih untuk Mbak Dia, supaya tekun menjadi seorang lektor atau lektris harus bagaimana ya? Menurut saya kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau misalnya memang kita sudah niat, ya harus ada disiplin, harus ada kemauan, harus ada komitmen seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Yang menjadi keinginan kalian untuk jadi lektor tuh apa? Dan itu yang terus harus kalian ingat, dan itu yang akan menjadi semangat kalian. Komitmen memang itu yang paling susah ya Mbak Nana. Komitmen itu paling sulit. Mungkin memang ada waktunya kita malas, ada waktunya mungkin kita rasanya jenuh. Dengan jadi lektor itu saya juga pernah sih mengalami hal itu, malas, jenuh, pengen break dulu, itu adalah saat-saat seperti itu. Tapi kembali lagi, seperti yang tadi sudah saya katakan, selama saya masih diberi kesempatan dan diberi waktu untuk melayani, kenapa tidak melayani? Baik sekali. Kembali lagi ke dalam hati kita masing-masing berarti. Betul. Ya Mbak. Tadi mengenai proses pelatihan sudah diceritakan sedikit oleh Mbak Vita, mungkin lebih detailnya bagaimana kayak minggu pertama
latihan seperti apa, lalu di hari selanjutnya atau minggu selanjutnya bagaimana, sampai ke tampil menjadi lektris atau lektor? Kita dulu dilatih sama waktu itu ada Mas Midi, ada Bu Sisil, waktu itu ada Romo Amir juga ikut loh. Jadi yang kita kasih motivasi untuk pendalaman apa sih sebenarnya komitmen segala macam tuh sama Romo Amir waktu itu. Kemudian untuk latih nafas, pelafalan, A, I, U, E, O kita harus jelas. Itu dengan Mas Widi, dan kemudian ada Bu Sisil juga latih kita untuk kayak public speaking kayak gitu. Jadi bagaimana kita baca dengan baik di depan orang lain. Ternyata cukup panjang juga ya untuk proses latihannya sendiri. Nah, kalau dari masing-masing Mbak Dia, Mbak Sika, dan Mbak Desi sendiri, aku sedikit penasaran nih. Sebenarnya penasaran, apa sih pengalaman tak terlupakan yang pernah dialami saat menjadi lektris selama ini? Mungkin boleh dari Mbak Desi duluan. Yang tak terlupakan apa ya? Saya juga bingung nih. Apapun itu, saat menjadi lektris, latihannya, atau pengalaman-pengalaman yang mungkin sekarang ini mungkin diingat, cuman malu untuk diungkapkan mungkin Mbak Desi. Banyak sebenarnya ya, cuman sebagian saya nggak mau ceritakan karena aib nih. Terus ada juga yang pada saat mau mulai mic-nya mati, itu kita juga kadang sempat grogi ya. Waduh, ini gimana nih? Sementara kita harus baca terus ya. Jadi otomatis suara juga harus kita perbesar lagi. Ditambah belum lagi kalau rasanya gugup. Ya, betul. Pernah nggak kayak misalkan kelongkap bacaannya, ternyata sudah baca melewati kalimat sebelumnya ini belum dibaca, tapi pernah. Sudah kelewat jauh. Saya pernah baca kelongkap berapa baris itu pernah. Tapi terus solusinya bagaimana? Langsung terus aja dibaca sampai selesai. Iya, sampai selesai. Walaupun gugup ya. Kaget, sempat kaget. Kalau dari Mbak Vita sendiri, pengalaman tak terlupakan banyak, sebenarnya banyak banget. Kadang-kadang jadi malu sendiri. Kalau diceritain ke orang lain tuh kayak malu, tapi kalau selama lektor pasti udah rahasia umum deh. Apa ya, banyak ya, kayak tiba-tiba intensi misa datang, kita udah siap, Romo udah mau keluar, ada yang tadi datang. Aduh, gimana ini nulisnya, deg-degan, apalagi membacanya, namanya susah, panjang lagi kayak kereta. Aduh, ya ampun, ini nama apa kereta? Yang kayak gitu. Kemudian udah baca, pede banget kalau kita mau tugas kan kita udah latihan jauh hari sebelumnya. Kadang-kadang kan saking seringnya latihan kita hafal nih, udah pede banget kita hafal. Baca, lihat tuh, mas, pas udah waktu lihat buku, loh sampai mana tadi? black langsung. Oh Tuhan, ini tadi sampai mana? Udahlah, bablasin aja. Tapi habis itu rasanya panas dingin. Oh Tuhan, ya malukan sebenarnya, tapi ya sudahlah. Padahal lama-lama biasa ya. Padahal latihan udah maksimal. Iya. Sebelum tampil juga udah latihan juga. Sudah latihan, sudah berdoa. Sudah latihan. Pas sampai altar, loh kok beda bacaannya? Makanya sekarang kita punya contekan di tangan teman-teman. Jadi buku misalnya Romawi itu halaman berapa kita tulis di tangan. Sewaktu-waktu ternyata di altar itu nanti bukunya halamannya lain, kita sudah punya contekan. Dan itu harus cepat-cepat dihapus, jadi pada saat komuni gak malu sama Romo. Luar biasa, ternyata juga punya contekan. Tidak cuma anak sekolah aja yang punya contekan ya, ternyata para lektris juga punya contekan. Kalau dari Mbak Dia sendiri, kira-kira bagaimana? Pengalaman tak terlupakan banyak. Sikap misa itu sebenarnya kan unik dan selalu ada cerita di baliknya. Tapi yang terakhir itu kalau menurut saya yang mungkin memang sampai sekarang kejadiannya baru minggu lalu, waktu novena Roh Kudus kemarin, hari ke-6 kan kebetulan dari paroki Barnabas itu kan kebetulan saya yang tugas. Saya sangat shock melihat intensinya 3 lembar, ada 19 ABC.
Nah itu jadi satu keluarga mendoakan lebih dari satu orang. Oke, berarti beranak cucu. Iya betul, udah kayak pilihan ganda gitu kan. Kalau kayak soal ujian nomor 1 A, B, C, jawablah nomor A, 1 B, 1 C. Mungkin seperti itu saking banyaknya. Saya sempat shock sih, sempat kaget melihatnya. Jadi saya mesti tulis ulang karena mesti dikelompokkan yang arwah yang mana, yang mungkin yang untuk kesembuhan yang mana. Dan itu saya mesti tulis ulang dan itu sangat banyak dan namanya ya tahu sendiri kan kadang tuh nama tuh agak susah-susah ya. Iya. Terus kalau banyak nyebutinnya bener atau enggak ya pada saat itu diucapkan ya anggap aja bener ya. Udah, itu paling menegangkan sebetulnya membacakan intensi misa terutama yang namanya sulit. Dan itu dibacakan semuanya. Iya, harus dibacakan semuanya. Sama pengumuman pernikahan. Iya betul. Astaga, kalau lagi musim nikah banget. Dan Namanya itu susah. juga agak ribet ya, Iya, itu harus nama-nama dibaca orang. semua. Iya, untuk Tapi umat tahu sih. Saat bacakan intensi atau nama-nama yang mau menikah itu latihan juga atau enggak kira-kira saat di sakristi? Kalau untuk yang menikah kan sebetulnya untuk yang minggu ini dan minggu depan masih ada kita bisa latihan ya. Tapi kalau yang baru masuk mungkin agak susah, kita baru latihan pada saat sebelum misa. Kalau intensi itu juga agak sulit karena kita baru baca itu kan pada saat kita datang ke sakristi. Itu kesulitannya sebenarnya di situ sih kalau untuk misa. Karena kan setiap kalau misa biasa intensi jam 6 pagi, jam 9 pagi itu kan berbeda dengan satu sama lain itu kan berbeda. Itu agak sulit untuk mempersiapkan diri di situ sebenarnya. Iya, apalagi kalau takutnya salah baca nama orang ya. Betul. Kan jadinya ribet kemana-mana gitu, nggak enak juga. Kira-kira nih Mbak Desi, Mbak Vita, dan Mbak Dia senang atau tidak melayani umat atau melayani gereja menjadi seorang lektris? Mungkin boleh diceritakan sedikit curahan hatinya menjadi lektris. Apakah senang, bersyukur, atau bagaimanapun itu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Desi. Senang menjadi seorang lektor karena kita bisa mewartakan sabda Tuhan. Oke. Senangnya terpaksa, Mbak. Senangnya terpaksa, Mbak. Bingung sebenarnya, pertanyaannya susah ya ternyata. Sebenarnya itu kayak ungkapan dari hati. Mungkin karena Mbak Desi sulit untuk ngungkapin isi hatinya ya. Mungkin boleh Mbak Vita. Senang sih, senang. Apalagi kalau udah lama banget gak tugas tuh senang. Makanya saya sering banget ke sakristi nungguin siapa tahu saya sudah tugas tuh. Enggak. Sebenarnya sih saya senang banget. Apalagi kalau ngelihat teman-teman tugas terus baik, terus umat tuh kayak perhatian banget. Oh, berarti emang bagus nih bisa membawakan dan umat ngerti nih, nggak baca. Jadi kalau kita lagi misa, kita tuh sedih banget kalau kita baca, umat lihat lembaran misa. Kita tuh seneng kalau lagi misa pas kita baca, umat lihat kita, karena itu artinya mereka memperhatikan. Walaupun kadang-kadang baca teks misa sih nggak apa-apa sih, tapi kita lebih senang kalau mereka lihat kita. Bukan kita mau tampil, tapi kita lebih senang gitu. Artinya umat tuh merhatiin kita. Ada feedback atau respon ya dari umat sendiri berarti. Kalau dari Mbak Dia? Tentu saja senang ya. Kalau nggak senang jadi lektor tentu akan menjadi sandungan bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri nih. Betul, berarti memang harus dari dasar hati sendiri ya. Nah, kira-kira nih untuk teman-teman yang ingin join menjadi seorang lektor atau lektris, apa sih pesan-pesannya dan bagaimana kira-kira sedikit infonya yang bisa membantu untuk mereka menjadi tergabung dengan mbak-mbak sekalian? Mungkin boleh untuk Mbak Desi. Yang jelas kalau ingin bergabung, usia harus 18 sampai 35 tahun, sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima sakramen Krisma, dan punya kemauan untuk melayani, terus berlatih, dan mempunyai kemampuan untuk membaca, mendengarkan, dan mau bekerja sama di dalam komunitas lektor itu sendiri. Terus apa lagi ya? Yang jelas yang terakhir adalah mau mencintai kitab suci, karena yang menjadi seorang lektor itu harus mau mencintai kitab suci. Baik. Nah, untuk teman-teman sekalian, menjadi lektor atau lektris itu tidaklah sulit bila memang itu didasari oleh hati kalian sendiri.
termasuk tidak juga membebani bila kalian ingin atau menyukai kitab suci dan bacaan untuk umat sekalian, dan termasuk ada unsur di hati untuk melayani gereja, termasuk untuk melayani umat. Oke, sekian pembahasan dari kami semua. Terima kasih atas waktunya Mbak Desi, Mbak Vita, dan Mbak Diah. Saya Wiliana Nana, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.